dengan Mbak Putri ya? Iya, Putri ya. Tadi kesini naik apa Mbak? Iya tadi naik ojol nih, sempat kejebak macet sebentar sih. Oh iya sih, kalau sore tuh jalanan rame ya Mbak. Apalagi ada orang pulang kerja, terus ada yang mau pergi juga, jadi biasanya macet. Iya bener banget sih. Untungnya juga pakai motor ya, jadi kejebak macetnya juga nggak terlalu lama sih. Iya, iya. Jadi bisa lebih cepat sampai juga ya. Iya benar-benar. Tadi siang Mbak Putri udah sempat makan? Sudah makan. Berarti kalau kondisi fisik nih Mbak Putri sudah siap ya untuk melaksanakan konseling hari ini? Ya, tapi sejujurnya Hmm? saya itu masih merasa sangat buruk ya, dan saya kepercayaan dirinya juga belum total, belum naik. Jadi saya kurang bersemangat sih sekarang. Baik, berarti untuk kondisi fisik itu udah oke, tapi kondisi mental sampai saat ini Mbak Putri masih merasa tidak percaya diri begitu. Ya betul. Baik Mbak, saya paham sih kalau misalnya kita tidak percaya diri tuh rasanya nggak enak ya, nggak nyaman gitu ke diri kita. Ya itu benar sekali. Baik, apakah dengan begitu Mbak Putri sudah siap untuk melaksanakan konseling hari ini? Ya saya sangat siap. Saya akan menyampaikan tentang apa yang sudah dibahas pada sesi konseling sebelumnya. Mbak Putri pada sesi konseling sebelumnya sudah menyampaikan yang menjadi masalah bagi Mbak Putri itu terkait tentang kepercayaan diri. Nah, Mbak Putri ini merasa tidak percaya diri karena awalnya kondisi finansial Mbak itu merasa tidak sepadan dengan teman-teman Mbak. Ditambah juga teman-teman Mbak ya itu suka mengolok-ngolok dan suka membuli Mbak. Begitu. Kondisi-kondisi ini jelas berdampak ya ke kehidupan Mbak. Waktu itu Mbak menyampaikan bahwa kondisi emosi Mbak yang menjadi tidak stabil sampai itu puncaknya Mbak Putri ini memutuskan untuk cuti kuliah. Benar begitu? Ya betul sekali. Baik, pada sesi konseling hari ini saya ingin bertanya apa yang menjadi tujuan atau apa yang ingin dicapai Mbak Putri. Di sesi konseling kali ini tujuan saya itu saya ingin mengembalikan kepercayaan diri saya agar saya seperti yang dulu lagi. Karena saya merasa sekarang ini kepercayaan diri saya sangat-sangat kalau bisa dibilang kurang. Saat Mbak merasa percaya diri Mbak itu kurang, apa saja hal yang sudah Mbak lakukan? Hal-hal yang saya lakukan tuh saya biasanya mengusahakan diri untuk berkomunikasi dengan orang-orang lain. Tapi saya juga biasanya menyendiri di kamar, lalu saya menangis, tidak bersemangat melakukan apa-apa. Dan kembali ke yang tadi, saya sudah berusaha berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi ya seperti itu. Apakah hal-hal yang sudah Mbak Putri tadi sampaikan itu sudah efektif? Untuk komunikasi itu belum efektif. Soalnya saya itu orangnya susah menyampaikan sesuatu karena saya takut apa yang saya sampaikan itu salah gitu. Sepertinya Mbak Putri merasa kesulitan berkomunikasi dengan orang lain itu karena Mbak Putri ragu. Nah, keraguan ini akibat sampai sekarang belum ada kepercayaan diri yang tumbuh pada diri Mbak. Ya, jadi saya memilih untuk menutup diri, nggak banyak berinteraksi begitu. Orang-orang di sekitar saya juga seperti sudah sibuk sendiri sama dunia sendiri. Jadi saya menganggap mereka nggak memahami saya gitu. Bisa diceritakan lebih lanjut maksud dari orang-orang tidak memahami Mbak? Ya gitu, mereka itu gak ada yang memberi saya semangat gitu. Berarti bisa dibilang saat ini tuh sebenarnya Mbak Putri membutuhkan semangat, membutuhkan dukungan gitu ya dari orang lain. Iya benar sekali. Apakah orang-orang di sekitar itu, misalnya orang tua Mbak Putri, benar-benar tidak memahami Mbak? Ya dengan kesibukan yang mereka miliki, yaitu mereka kan bekerja sampai malam.
Jadi mereka pasti merasa capek gitu. Baik, tadi Mbak Putri mengatakan bahwa tidak ada orang yang memahami Mbak. Sedangkan Mbak sendiri belum memulai untuk bercerita atau berkomunikasi ke orang-orang di sekitar Mbak. Contohnya kepada orang tua Mbak. Iya betul sih. Saya berpikir jika saya bercerita, saya akan menambah beban kepada mereka. Saya juga takut dianggap tidak bersyukur atau semacamnya, karena kebanyakan generasi sebelumnya kan perkataannya selalu seperti itu ya. Nah, berarti Mbak Putri ini secara tidak langsung menganggap negatif orang tua Mbak Putri, seperti itu? Iya, benar sekali. Apa yang membuat Mbak Putri sampai memiliki anggapan bahwa mungkin saja pendapat-pendapat dari orang sekitar itu dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri Mbak? Saat kuliah saya berada di kasta yang rendah dengan teman-teman saya, karena saya tuh orangnya nggak kaya. Dari awal saya memang sudah minder gitu, apalagi mereka yang membuli itu suka ngatain saya orang-orang yang buruk, terus nggak penting, terus nggak berharga gitu, dan mereka sering banget ngatainnya. Jadi itu terus terngiang-ngiang di kepala saya, putar-putar terus, dan saya jadi jadi saya jadi percaya bahwa saya itu orang yang nggak penting dan tidak berharga gitu. Apakah dengan begitu Mbak Putri menganggap bahwa orang tua Mbak Putri itu sama dengan orang-orang yang membuli Mbak Putri? Nggak juga. Orang tua saya masih berusaha memfasilitasi saya, karena dengan perjuangan mereka yang capek bekerja kadang sampai larut malam. Terus ibu saya juga masih sering membuatkan teh manis hangat di malam hari kalau saya terasa berlama-lama gitu di kamar sendirian. Apa yang Mbak Putri rasakan saat Mbak Putri mendapatkan teh manis hangat dari ibu Mbak Putri? Ya senang-senang aja sih, malah kalau dibuatin teh saya sebenarnya merasa makin murung. Berarti secara tidak langsung Mbak Putri senang dan tidak masalah ya, ketika mendapatkan teh manis gitu dari ibu Mbak Putri. Baik Mbak Putri, saya ingin menyampaikan sebenarnya dukungan dari orang lain itu dapat membantu Mbak Putri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan saya lihat juga Mbak Putri tidak keberatan untuk menerima dukungan tersebut, malah membutuhkannya. Dukungan itu bentuknya bisa beragam ya Mbak. Apalagi misalnya di sini semangat dari orang tua itu kayak contohnya tadi ibu Mbak Putri yang membuatkan teh manis. Itu saya lihat sebenarnya orang tua Mbak Putri itu peduli dengan kondisi Mbak. Cuma mungkin karena Mbak Putri belum menceritakannya secara gamblang, jadi terlihatnya orang tua Mbak Putri itu tidak peduli dan tidak memahami. Padahal itu salah satu bentuk kepedulian dari orang tua Mbak. Saya masih takut apa yang saya sampaikan salah, tapi mungkin saya akan mencoba terus untuk bercerita dengan orang tua saya secara pelan-pelan, karena saya juga ingin bisa segera percaya diri lagi, mengembalikan saya dulu lagi. Itu niat yang bagus ya Mbak Putri. Mbak Putri bisa mengawalinya dengan bercerita ke orang-orang sekitar yang benar-benar Mbak percaya aja gitu, misalnya orang tua kan. Nanti Mbak Putri juga bisa sampaikan bahwa sebenarnya Mbak Putri tuh butuh dukungan. Dukungan-dukungan itu nanti akan bisa meningkatkan kepercayaan diri Mbak. Ya betul. Dulu juga saya pernah sih Mbak kesulitan untuk
menyampaikan sesuatu atau berkomunikasi dengan orang tua saya. Tapi saya mencobanya dengan cara saya mencari waktu yang senggang, yang santai. Misalnya pada saat makan malam bersama di meja makan, itu saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan, dan ternyata hasilnya juga bagus. Orang tua saya menerima apa yang mau saya sampaikan. Begitu, Mbak. Ya, baik. Baik, Mbak Putri tadi di awal sudah menyampaikan tujuan atau hal yang benar-benar yang ingin Mbak capai dalam proses konseling hari ini itu adalah Mbak Putri ingin meningkatkan kepercayaan diri. Iya, benar sekali. Begitu. Baik, sekarang saya sudah menyiapkan selembar kertas dan pulpen. Jadi saya minta Mbak Putri untuk menuliskan 5 kelebihan Mbak Putri dan 5 kekurangan Mbak Putri. Bisa langsung dituliskan? Sudah, Mbak. Baik, Mbak Putri. Terima kasih sudah mengerjakan apa yang tadi saya minta, dan Mbak Putri sudah mengerjakannya dengan baik ya, Mbak. Jadi di sini bisa diketahui bahwa Mbak Putri juga memiliki kelebihan di samping kekurangan yang Mbak Putri miliki. Iya, ternyata saya juga punya kelebihan dan pada diri saya. Jadi saya merasa bangga sih. Berarti Mbak Putri sekarang sudah merasa bangga ya dengan diri Mbak Putri. Ya. Baik, jadi di samping kekurangan yang ada dalam diri Mbak Putri, itu ada kelebihan-kelebihannya kan, Mbak? Tiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di sini misalnya kelebihan Mbak Putri bisa bikin puisi. Nah, itu bisa dikembangkan, Mbak, karena belum tentu semua orang bisa membuat puisi. Seperti itu. Begitu, Mbak Putri jadi menganggap diri Mbak Putri itu berharga dan penting. Tidak seperti apa yang dikatakan teman-teman Mbak tadi kan? Ya, sekarang saya paham, saya percaya diri saya tuh ini kurang dari asalnya dari pemikiran negatif itu, dan itu menghambat saya untuk melakukan sesuatu, termasuk bercerita pada orang tua saya sendiri ya. Betul, Mbak. Anggapan negatif itu termasuk salah satu pembentuk ketidakpercayaan diri. Jadi anggapan negatif itu memberikan pengaruh terhadap percaya diri seseorang. Nah, ciri-ciri orang yang tidak memiliki kepercayaan diri itu seperti ragu ataupun mudah cemas. Tadi kan Mbak Putri menyampaikan bahwa Mbak Putri itu takut dan ragu saat menyampaikan sesuatu atau saat berpendapat. Nah, itu salah satu ciri-ciri atau beberapa ciri-ciri dari orang yang tidak memiliki kepercayaan diri. Begitu, Mbak. Ya. Nanti apabila suatu hari atau suatu saat Mbak Putri ini mengalami ketidakpercayaan diri lagi, atau tingkat kepercayaan diri Mbak ini mulai turun lagi, saya minta Mbak Putri menyiapkan kertas atau buku dengan pulpen atau pensil. Di situ Mbak Putri menuliskan apa saja yang sudah Mbak Putri capai atau yang sudah Mbak Putri lakukan. Tidak selalu hal-hal yang besar ya, Mbak. Misalnya hal-hal kecil. Hari itu Mbak Putri bisa membersihkan tempat tidur, Mbak Putri bisa merawat diri dengan mandi, atau Mbak Putri bisa pokoknya melakukan hal kecil itu bisa Mbak tuliskan di kertas itu, sehingga dengan begitu Mbak Putri akan menganggap baik diri Mbak. Jika Mbak Putri sudah menganggap baik diri Mbak, anggapan-anggapan negatif tentang diri maupun tentang orang lain itu akan hilang. Baik, saya akan coba hal tersebut ya. Saya jadi tahu bahwa menghilangkan anggapan negatif itu bisa meningkatkan kepercayaan diri saya. Baik, apakah dengan begitu kita sudah bisa mengambil kesimpulan dari konseling hari ini? Sudah bisa ya, Mbak. Dari sesi konseling hari ini saya mendapatkan pemahaman bahwa saya itu kurang percaya diri,
Dan itu saya karena selalu beranggapan negatif tentang diri saya dan orang lain. Saya jadi sulit untuk berpendapat dan berkomunikasi juga. Jadi anggapan negatif itu sebenarnya belum tentu benar. Buktinya itu saat saya menuliskan kelebihan dan kekurangan saya tadi, saya punya kelebihan sehingga saya juga bisa merasa penting dan merasa berharga pada diri saya. Jadi itu bisa mematahkan omongan-omongan orang yang membuli Mbak ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Baik, kalau begitu saya ingin coba simpulkan juga dari sesi konseling sebelumnya sampai sesi konseling hari ini bahwa permasalahan Mbak Putri yang tingkat kepercayaan dirinya sampai sekarang belum naik atau belum ada itu karena awalnya memang Mbak Putri mengira bahwa itu tentang kondisi finansial Mbak, dan ditambah omongan-omongan dari orang yang membeli Mbak. Omongan-omongan tersebut memang ada pengaruhnya, tapi ternyata pada sesi konseling hari ini ditemukan bahwa sebenarnya penyebab Mbak merasa tidak percaya diri sampai sekarang, walaupun Mbak sudah tidak kuliah ya, walaupun Mbak sudah tidak berkomunikasi dengan teman-teman, masih merasa tidak percaya diri karena Mbak Putri itu menganggap bahwa Mbak Putri itu buruk, menganggap diri negatif dan menganggap orang lain negatif, sehingga dapat mempersulit Mbak dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi baiknya, untungnya pada sesi konseling hari ini Mbak Putri sudah paham, Mbak Putri sudah menemukan jawabannya, dan Mbak Putri ingin mengembalikan tingkat kepercayaan diri itu. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang kita obrolkan pada hari ini bisa membantu Mbak dalam memecahkan masalah. Ya, terima kasih sekali sudah membantu saya dalam konseling kali ini. Terima kasih kembali Mbak. Semoga kepercayaan diri Mbak bisa segera kembali. Ya, terima kasih. Sama. Selamat sore. Sore.